pagi anak-anak. Baik, terima kasih pertemuan berikut ini. Alfred, Angela, Armando. Kalian masing-masing telah menyiapkan diri untuk pelajaran. Siap dulu. Kalau begitu, coba letakkan buku. Karena ini merupakan global. Jadi sebelum kita melaksanakan dengan materi yang ada, maka seorang berdoa. Semakin berdoa dan pemerintah bulan dari dikawal potong dua potong kalau sibuk di Indonesia kali berikut kita akan menyampaikan materi hari ini tentang norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, norma berlaku di rumah. Terakhir, norma berlaku di sekolah. Pelajaran yang sudah lewat. Norma yang kita belajar di sekolah ada berapa macam? Tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Cepetan untuk dilakukan. 1 norma. Bagus. 2. Bagus. 3. 4. Bagus. Cepetan yang untuk ini. Keempat norma yang kita belajar baik di sekolah, masyarakat, dan di rumah itu kita patokkan dalam satu komponen. Contoh, ini sekolah, ini masyarakat. Sekolah itu berarti ada kepala sekolahnya. Setelah ada kepala sekolah, ada guru-guru di dalamnya. Masyarakat itu ada 2, dinamis dan statis. Tepuk tangan terus agak ini sedikit bikin suasana itu. Jangan terlalu sibuk, akhirnya tidak enak. Dia dalam perlahan. 1, 2, 3. Semangat pagi. Kita
membuat kelompok. Silakan. Silakan bentuk kelompok. Kelompok dalam yang bersatu dengan senyum-senyum yang murah-murah. Di rumah apa? Tapi yang penting ini menyenangkan, ini apa namanya, ini gambar yang ada di sini, atau norma yang di masyarakat. Kalau bisa bikin anak-anak di sekolah ini, norma agama di sekolah ini, pengertian. Ini menunjukkan di posternya norma agama di masyarakat ini, gambarnya ini. Di norma yang ada di sekolah ini, dapat tangan dengan Bapak Ibu guru. Nah, terus ini norma apa? Agama yang ini, ya dapat tangan dengan Bapak. Ah, ini pas. Nanti kesimpulannya saya ya, mereka presentasikan hasil di depan, kelompok lain menghiraukan mereka, tidak boleh merendahkan mereka. Ingat, catatan mungkin hal-hal penting. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang poster remaja. Angkat kaki menjaring batu, sila mata bersinar lampu, artinya tidak baik pada Tuhan. Tuhanlah yang mencerahkan kita, tidak baik orang tua lain yang mencerahkan kita. Ini pada inti. Di sini saya akan membacakan norma agama di masyarakat. Contoh perilaku norma agama di masyarakat. Ini gambar. Bayangkan. Silakan. Ya. Dan lihat pada gambar sebelah adalah satu-satunya yang berlaku norma agama di masyarakat adalah kita tidak boleh membeda-bedakan agama kita dengan agama orang lain dan sikap toleransi antara sesama yang berbeda
beragama itu sama. Dibutuhkan untuk mereka. Baik, ada tanggapan silakan. Yang kedua, Masing-masing silakan. contoh perilaku norma agama di sekolah. Gambar ketiga. Yang kedua. Ini masuk. Pancasila yaitu memberi salam pada guru di sekolah seperti yang dia katakan. Contoh perilaku norma agama di rumah. Bagus. Lanjut. Lanjut. Memberi salam kepada orang tua sebelum ke sekolah. Bagus. Iya. Oke, saya akan lanjutkan. Bagaimana? Ada tanggapan? Nah, Silakan. Siapa? Pak. Siapa dulu? Nama? Nah, Terima kasih atas terima kasih atas waktu yang atas waktu kesempatan yang saya peroleh, saya ingin bertanya dari ketiga gambar tersebut, apakah ada kegiatan lain selain memberi salam kepada orang tua dan guru pada penerapan contoh norma agama? teputan. Agama bisa juga berdoa sebelum kerja, berdoa sebelum berangkat, ibadah di saat perayaan Natal atau hari raya. Teputan. Kami juga dengan saya kamu. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kami dari APD ingin mempresentasikan karya kami membuat proyek tentang norma kesopanan. Kami dan kamera akan menyampaikan kesinambungan dan kita konsep dan berbaca kita akan Ya, baca sudah. pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah pekerjaan itu sekali perilaku yang timbul dari hasil setelah itu kelompok itu yang berperintah lahannya tersebut norma kesopanan mengatur bagaimana kita seharusnya cara dan merespon dalam berbagai situasi. Contoh pelaksanaan norma di masyarakat. Norma kesopanan di masyarakat. Apakah gambar pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat? Salah satu contoh pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat adalah memberikan saluran kepada orang yang sudah tua atau orang yang tidak disabilitas saat menaiki alat yang yang kedua, pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat. Ini contoh gambar pelaksanaan norma kesopanan di masyarakat. Contoh pelaksanaan norma ini contoh pelaksanaan. Jadi kesimpulan dari norma kesopanan adalah aturan-aturan tidak tertulis yang membentuk dasar interaksi sosial dalam masyarakat yang mengatur perilaku, kata norma dan etika kita dalam berbagai situasi. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan kami silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Tepuk tangan untuk mereka. Foto. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Iya. Teman-teman kami pagi. Selamat datang waktu dan kesempatan yang telah diberikan kami dari BPD akan mempresentasikan hasil kerja kreatif kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Jangan. Pertama, pengertian norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk, aturan hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi dari norma hukum sendiri adalah bersifat mengikat dan memaksa. Biasanya dibuat dalam bentuk peraturan
contoh dan saudara hukum adalah Tadi kami sudah menjawab bahwa contoh pelaksanaan lainnya adalah seperti tindakan kejahatan, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak. Kami dari kelompok 3 akan menginformasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan diberikan oleh Sebelum kita memulai membaca, kami akan memulai pantun. Pantun kami adalah kayu dikapak sepotong buah, potongannya berhenti di hari Sunda. Artinya, walaupun sibuk di dunia kerja, jangan lupa berburu saudara dan jangan lupa Tuhan. Contoh 1, penerapan norma dalam masyarakat. Attention. Yang Imam cair Norma seperti standar adalah peraturan hidup yang bersumber dari hasil karya. Peraturan hidup ini berkenaan dengan pendidikan kamu dan kembali sudah bekerja. Berikut ini contoh dan contoh pembelajaran. Penerapan norma dalam masyarakat. Peraturan norma dalam masyarakat adalah dia dan selalu berkaitan sama masyarakat. Lingkungan masyarakat dan Tiputan. Baik kalian melaksanakan norma yang terbaik, baik di sekolah, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya, konsekuensinya coba lihat cerita bergambar. Ini nanti dia masuk dia. Jadi ini ya, ini perhatikan baik-baik. Ini sekolah, ini masyarakat. Sekolah dan ada kepala sekolahnya. Setelah itu ada guru-guru di dalamnya. Kemudian masyarakat itu ada dua, dinamis dan statis. Dinamis ialah anak-anak muda yang tidak punya anak. Statis ialah terdiri dari istri, suami, terus anak-anak. Nah, perlu sekolah dengan masyarakat perlu bersatu. Satu komponen. Mengapa demikian? Maka sekolah berpikir bahwa ada masyarakat anaknya masuk di sekolah kita. Kemudian masyarakat bilang, oh ada sekolah sana berarti kita punya anak masuk sini. Jadi perlu sekolah dan masyarakat bersatu. Kesimpulan terakhir untuk norma, maka dari rumah berdoa, silang sebagai anak di sini. Lalu hormat mama di sini, ini mama, bapak dikasih hormat dan cabat tangan, cium tangan. Mulai hari ini, datang sampai di ini masyarakat, dari rumah ketemu masyarakat. Siapa di jalan yang umurnya lebih tua, maka harus hormat. Sudah tahu? Dari sini menuju sekolah, ada guru di sana, wajib jabatan dan cium tangannya. Ingat, mulai hari norma. Setuju? Dalam kesimpulan terakhir. Mengapa demikian? Mengapa harus hormat bapak mama? Bapak mama sejak kita kecil termasuk saya, bangkuan bapak mama dijadikan kamar mandi. Betul? Orang harus ikut. Orang harus ikut. Iya kan? Berikut lagi. Dari sini dia mau pantul begini. Nanti pantul nanti dia akan nanti kagak. Ini sebagai anak orang para kondisi angkat kaki dari batu sila untuk bersinggah. Ini
baik dengan orang tua yang membesarkan kita. Kemudian Tuhan juga, ya kan? Datang kepada sini, ke sekolah, angkat kaki dari batu silangnya ke silang. Tidak baik beliau adalah pemberi ilmu. Sampaikan, karena kalian dibina untuk menjadi pemimpin yang masa yang akan datang. Betul? Demikian pertemuan kita dan sekolah. Satu lagi, silakan. Yang mau bertanya sekali. Ini pertanyaan satu, ini tanya satu, ini tanya satu, ini kita nol. Nanti pertanyaan, nanti di sini. Penutup kita membuat kesimpulan dari ketiga norma yang ada, keempat norma yang ada di masyarakat yang kemarin kita laksanakan itu, maka kita sama-sama membuat kesimpulan. Baik, kalau sudah paham semua, maka saya tanya anak-anak satu persatu. Silakan. Norma terbagi atas berapa bagian kelompok ini? Itu tanya untuk kelompok ini. Baik. Norma atas 4. Sebutkan salah satu dari norma tersebut. Norma hukum, tepuk tangan. Contohnya apa norma hukum? Coba. Ini satu orang. Non sama. Iya, menggunakan helm saat mengendarai motor. Mungkin ini tanya, kalau tidak pakai helm kenapa bisa? Coba satu orang. Mungkin tidak pakai helm akibatnya apa? Nah, tidak pakai helm akibatnya apa? Kena hukuman loh. Nah, kena hukuman. Nah, hukum yang tertinggi di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Sehingga kita tidak bersatu di dalam pidana motor. Silakan. Norma berikut norma apa lagi? Kesopanan, coba kasih contoh. Bicara. Bagus. Nah, tips ini. 6 siapa? Sukses. Ikut tangan untuk norma kesopanan ini kan. Norma kesopanan contohnya apa? Norma kesopanan kalau makan jangan angkat kaki. Iya. Makan jangan angkat kaki. Ikut tangan. Pegang. Baik, ini pertemuan kita dan seorang baru. Mari. Baik, ingat terakhir untuk ini kita belajar norma, belajar baik-baik. Baik, Pak. Angkat sapu dekat pagar, bersihkan rumah halaman juga. Artinya baca buku rajin belajar, tingkah laku pun dijaga. Silakan dulu. Tuhan Yesus lembar suruh tapi engkau telah kami dari awal saat ini kami memperhatikan pelajaran kami yang hikmat kiranya Ya, tipskan untuk dia. Sebelum kita bubar, kita tipskan dengan yang kamar kita. Ya, dia orang pimpin. Silakan, mari sini.
Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa kembali. Siap.